Halo semuanya, perkenalkan di sini kami dari kelompok 8 untuk mata kuliah Machine Learning. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Clara Marcelia Farandrian dengan NIM 2024 081053 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ezra Julianti Silaban dengan NIM 2024 081 018. Pada kesempatan ini, kita berdua akan mempresentasikan proyek kita dengan judul klasifikasi resiko anemia menggunakan algoritma machine learning berbasis data hematologi. Nah, proyek ini juga bertujuan untuk membantu deteksi dini anemia melalui analisis data darah dengan pendekatan menggunakan machine learning. Dengan latar belakang, di sini saya akan menjelaskan karena anemia merupakan kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah itu berada di bawah keadaan normal. Kemudian di praktiknya juga diagnosis anemia dilakukan secara manual oleh tenaga medis dengan melihat beberapa parameter darah sekaligus. Proses ini tuh biasanya memakan waktu, tetapi juga berpotensi menimbulkan human error. Padahal anemia sendiri ini sebenarnya tidak bisa terdeteksi dini karena menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti kesalahan kronis, gangguan jantung hingga penurunan produktivitas. Oleh karena itu diperlukannya solusi yang lebih cepat, akurat dan konsisten. Salah satunya memanfaatkan machine learning. Pendekatan ini juga diharapkan dapat membantu pasien serta tenaga medis hingga sistem kesehatan secara menyeluruh. Baik, selanjutnya adalah tujuan. Saya akan menjelaskan tujuan dari proyek yang kami jalani ini. Sebetulnya ada 4 tujuan utama dari proyek itu sendiri. Yang pertama adalah kami berharap untuk membangun sebuah model klasifikasi anemia yang berasal atau berbasis dari data hematologi. Yang kedua sendiri yaitu membandingkan 3 algoritma sekaligus, yaitu decision tree, random forest, dan juga SVM. Yang ketiga adalah kami ingin menentukan model mana tuh yang terbaik berdasarkan metrik evaluasi yang akan kami lakukan selama proyek ini berlangsung. Dan yang terakhir adalah kami berharap untuk mengidentifikasi fitur darah mana yang sebetulnya yang paling berpengaruh terhadap klasifikasi dari penyakit anemia itu sendiri. Selanjutnya, di sini adalah data yang kita gunakan di sini. Kita berdua udah naruh juga dari sumber datanya, yaitu dari Medley, yaitu tentang anemia itu sendiri. Kemudian ada link datasetnya juga dari CSV-nya. Kemudian di sini juga menyebutkan fitur-fitur dalam dataset yang akan kita gunakan nantinya. Yaitu ada gendernya, umur, terus HB-nya, RBC-nya, PC, package cell volume-nya, MCV-nya, MCH-nya, MCHC-nya, dan decision class-nya. Di mana labelnya itu 0 yaitu dalam keadaan normal dan 1 yaitu dalam keadaan anemia. Di mana eh, dari 9 fitur ini kita juga dataset yang kita miliki juga berjumlah 1.000 data dengan 9 fitur yang udah tadi saya sebutkan. Kemudian menunjukkan apakah seseorang normal atau mengenai anemia dari distribusi data yang menunjukkan bahwa terdapat 64,1% itu menunjukkan data anemia, sedangkan 35,9% menunjukkan datanya normal. Data ini digunakan juga sebagai dasar untuk melatih dan menguji model dari machine learning itu sendiri. Selanjutnya adalah pre-processing dari data. Jadi sebelum kami mencoba atau testing menggunakan model yang telah kami pilih, kami melakukan 5 tahap untuk pre-processing data itu sendiri. Yang pertama, yang pasti adalah missing values, di mana kami mencari apakah ada data kosong dalam dataset yang telah kami pilih dan hasilnya adalah tidak ditemukannya ada data kosong sama sekali. Jadi dapat dipastikan bahwa dataset yang kami gunakan itu merupakan data yang sudah bersih. Yang kedua adalah label encoding. Seperti yang telah disebutkan oleh teman saya tadi, bahwa ada salah satu fitur yaitu fitur gender, di mana fitur gender ini sendiri berisi huruf F dan M yang menunjukkan female dan male. Nah, di sini kami mengubahnya menjadi angka, yaitu F menjadi 0 dan M menjadi 1. Kenapa? Karena kami menyadari bahwa algoritma dari machine learning itu tidak dapat membaca teks, jadi kami mengubahnya menjadi angka. Lalu yang ketiga adalah kami memisahkan yang mana fitur dan yang mana target. Dari 8 kolom itu menjadi input dan decision class menjadi target prediksi. Lalu yang keempat, kami membagi data menjadi 80-20, di mana 80% atau 800 data itu kami gunakan untuk training, sedangkan 20%-nya atau 200 data itu kami gunakan untuk testing. Jadi kami menggunakan Stratify agar proposisi dari kelas itu tetap seimbang. Lalu yang terakhir, kami melakukan normalisasi menggunakan standard scalar supaya skala dari semua fitur itu seragam. Dan hal ini kami lakukan karena proses ini sangat penting untuk pelatihan atau testing terhadap model SVM. Selanjutnya ada di model yang kami gunakan. Dalam penelitian untuk machine learning ini kita gunakan 3 model algoritma klasifikasi, di mana yang pertama itu ada decision tree, di mana decision tree itu model berbentuk pohon keputusan yang mudah dipahami dan diimplementasikan. Kemudian ada di model yang kedua ada di random forest, di mana random forest ini biasanya kumpulan dari banyak decision tree yang bekerja secara paralel yang menghasilkan prediksi berdasarkan voting mayoritas. Model ini cenderung lebih akurat dan tahan terhadap overfitting. Kemudian di
Model yang ketiga atau yang terakhir yaitu di SVM, yaitu untuk bekerja dengan mencari batas pemisah terbaik antara kelas menggunakan kernel RBF sehingga mampu menangani data yang tidak linear karena banyak data yang menggunakan fitur numerik itu sendiri. Selanjutnya adalah hasil. Berikut dapat dilihat secara langsung hasil evaluasi dari ketiga model yang telah kami pilih tadi. Nah, untuk hasil ini sendiri berdasarkan evaluasi model terhadap 200 data yang kami gunakan untuk testing. Di mana di decision tree sendiri menghasilkan akurasi sempurna, yaitu 100%, dengan precision, recall, dan F1 score-nya itu sempurna di angka 1. Dan di random forest itu sendiri juga menghasilkan akurasi yang sempurna dengan metrik yang sama persis, seperti decision tree. Lalu yang terakhir ada SVM, di mana SVM ini hanya menghasilkan akurasi sekitar 97% dengan metric precision dan recall-nya di angka 0,97. Um, Berdasarkan hasil ini, uh, mengapa decision tree dan random forest itu sendiri dapat mencapai akurasi yang sempurna atau 100%? Dikarenakan data hematologi yang telah kami pilih itu memiliki pola yang jelas dan terstruktur. Jadinya, kedua algoritma yang berbasis pohon tadi itu mampu mempelajari batas-batas klasifikasi secara sempurna dari data yang telah kami pilih. Kemudian di sini ada visualisasinya di mana ada di hasil decision tree-nya, kemudian di random forest dan di SVM-nya dengan akurasi satu seperti penjelasan teman saya tadi di slide sebelumnya. Kemudian ada confusion matrix-nya dengan ketiga model yang kami gunakan. Karena confusion matrix ini menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah di mana nilai diagonal yang tinggi menandakan performa model yang baik. Selanjutnya ada visualisasi dari ROC curve dan juga fitur importance. Di ROC curve sendiri, di decision tree dan random forest, itu mendapatkan nilai IUC yang sempurna, yaitu di angka 1000. Sedangkan di SVM sendiri mendapatkan angka 0,997, di mana angka ini sebetulnya juga cukup tinggi. Namun, memang semakin angka IUC mendekati 1, berarti semakin baik juga kemampuan model itu untuk membedakan dua kelas. Lalu di fitur importance sendiri itu dihasilkan bahwa random forest itu jadi di fitur importance sendiri di bagian random forest dapat terlihat bahwa fitur yang paling berpengaruh dari keseluruhan dataset itu hemoglobin dengan nilai importance yang tertinggi baru diikuti dengan PCV atau packet cell volume, di mana memang berdasarkan dengan pengetahuan medis yang ada, hemoglobin dan PCV itu sendiri merupakan indikator utama yang dapat diperiksa atau diperhitungkan saat mendiagnosis penyakit anemia seperti itu. Kemudian di visualisasi yang terakhir, di mana di sini ada perbandingan akurasi modelnya dari ketiga model yang kami gunakan, yaitu Decision Tree, Random Forest, dan SVM. Di mana perbandingan akurasi ini menunjukkan bahwa Random Forest dan Decision Tree memiliki performa terbaik dibandingkan model yang lain, yaitu SVM itu sendiri. Karena Decision Tree dan Random Forest mencapai akurasinya di angka 1, sedangkan SVM di angka 0,97. Baik, sekarang kita masuk kesimpulan. Sejujurnya kesimpulannya cukup sederhana, di mana intinya adalah ketiga model machine learning yang telah kami pilih, yaitu Random Forest, Decision Tree, dan juga SVM, itu sama-sama berhasil mengklasifikasi resiko anemia dengan angka akurasi yang cukup tinggi. Lalu dari ketiga model ini sendiri, terdapat dua model yang terbaik, yaitu Random Forest dan juga Decision Tree, di mana model ini menghasilkan akurasi 100%, baru diikuti dengan model SVM yang menghasilkan angka 97% akurat. Lalu dari seluruh model yang telah kami testing, kami melihat bahwa fitur yang paling berpengaruh dalam klasifikasi atau diagnosis penyakit anemia itu sendiri adalah hemoglobin dan PCV, dan hal ini juga sesuai dengan keilmuan atau parameter medis terhadap penyakit anemia. Dan dari proyek yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan juga bahwa machine learning itu sendiri memang memiliki potensi untuk dimanfaatkan atau digunakan sebagai alat bantu terhadap screening anemia yang otomatis, especially di fasilitas kesehatan dan pekerjaan dari tenaga medis itu sendiri. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada pembagian kontribusi tugas, di mana sebetulnya kelompok kami memang hanya terdiri dari 2 orang, jadi kami membagi tugas kami dengan sama rata seperti lingkup kerja yang telah kami sampaikan juga di slide ini. Lalu kurang lebihnya untuk presentasi kami sampai sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan proyek yang telah kami lakukan maupun kesalahan pemilihan kata ataupun sikap selama kami mempresentasikan proyek kami. Sekian dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.